Saking kejamnya, Elizabeth Bathory masuk Guinness World of Records sebagai wanita pembunuh yang paling produktif, yaitu dengan korban terbanyak sepanjang sejarah. Korbannya lebih dari 600 orang dan semuanya adalah gadis muda. Elizabeth adalah bangsawan perempuan paling keji dan sadis yang pernah ada. Bahkan sampai disebut Dracula versi perempuan. Hai, namaku Mega dan selamat mendengarkan ceritaku. Elizabeth Bathory lahir dengan nama Elizabeth Bathory. Ia lahir pada 7 Agustus 1560 di Nirbator, salah satu kota di kerajaan Hungaria. Elizabeth terlahir dari pasangan George Bathory dan Anna Bathory, yang merupakan keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria, dan seorang lagi adalah kardinal. Sementara pamannya yang lain yaitu Stefan Bathory juga adalah seorang raja Polandia dari tahun 1576 sampai 1586. Dari sini udah kebayangkan keluarga Bathory itu sekuat apa? Lahir dari keluarga terpandang membuat Elizabeth mendapatkan kekayaan, pendidikan, dan peringkat sosial yang tinggi. Dia belajar banyak bahasa termasuk Hungarian, Slovak, Greek, Latin, dan Jerman. Tapi di balik itu, Elizabeth tumbuh dengan beberapa masalah kesehatan. Salah satunya adalah epilepsi. Dugaan utamanya nih, masalah kesehatan ini timbul karena kedua orang tuanya Elizabeth. Jadi George Bathory dan Anna Bathory itu adalah sepupu dekat. Mereka berdua menikah untuk menyatukan cabang keluarga mereka agar lebih kuat lagi. Nah, dipercaya nih pernikahan sedarah ini yang bikin anak mereka yaitu Elizabeth Bathory punya penyakit bawaan. Elizabeth muda tumbuh dengan melihat berbagai macam tindak kekerasan. Orang tuanya sering mengajak Elizabeth untuk menonton proses penyiksaan dan eksekusi. Bahkan Elizabeth pernah disebut ketawa ketika melihat orang lain disiksa. Dia juga sering melihat para pelayan yang dipukuli. Saking seringnya dia melihat hal-hal sadis kayak gitu, otaknya jadi berpikir kalau semua tindakan itu adalah hal yang normal. Dia nggak merasakan ngeri sama semua itu, melainkan dia menjadi lebih tertarik. Bisa dibilang di umur yang muda ini, bahkan belum sampai 10 tahun, Elizabeth Bathory secara tidak langsung dilatih oleh keluarganya untuk menjadi kejam, yaitu dengan cara mempertontonkan semua penyiksaan tersebut. Menginjak usia 10 tahun, Elizabeth bertunangan dengan anak laki-laki berumur 15 tahun, bernama Count Ferenc Nadasdy. Dan sesuai tradisi nih, Elizabeth pindah ke kediaman calon suaminya itu. Dan ketika Elizabeth berumur 14 tahun, tepatnya pada 8 Mei 1574, Elizabeth dan Ferenc menikah. Pernikahannya sangat mewah. Ada sekitar 4.000 orang lebih hadir di acara tersebut. Dan acaranya sendiri berlangsung selama 3 hari. Biasanya kalau menikah nih, nama belakang si perempuan bakal mengikuti si suami kan? Tapi Elizabeth ini enggak. Dia menolak mengganti nama Bathory-nya menjadi Nadasdy. Ini karena derajat keluarga suaminya itu lebih rendah daripada derajat keluarga Elizabeth. Bahkan malah suaminya yang mengganti nama belakangnya dari Ferenc Nadasdy menjadi Ferenc Bathory. Hadiah pernikahan dari Ferenc untuk Elizabeth adalah sebuah kastil yang disebut Kastil Sete. Nantinya kastil ini akan menjadi tempat tinggalnya Elizabeth. Dan kastil ini juga disebut sebagai salah satu kastil terseram yang ada di Hungaria. Pada tahun 1578, 3 tahun setelah pernikahan mereka, Ferenc diangkat menjadi komandan utama pasukan Hungaria dan memimpin mereka berperang melawan Kekaisaran Ottoman. Dan karena keberaniannya dalam perang ini nih, suaminya mendapat julukan Black Knight of Hungary. Sementara di lain sisi, selama perang nih, Elizabeth Bathory mengelola urusan bisnis dan perkebunan keluarga, termasuk juga memberikan perawatan medis selama perang tersebut. Nah, karena perang ini, Elizabeth dan Ferenc juga jarang menghabiskan waktu bersama. Alhasil, Elizabeth disebut kesepian. Dia jadi suka selingkuh sana-sini sama pria lain. Tapi nih, ketika Elizabeth dan Ferenc punya kesempatan untuk bersama, mereka ternyata menemukan kecocokan nih satu sama lain. Elizabeth dan Ferenc ternyata punya ketertarikan yang sama terhadap kekerasan, terutama tindak kekerasan terhadap gadis muda yang bekerja sebagai pelayan. Melihat si istri nih punya ketertarikan yang sama, Ferenc jadi mengajarkan istrinya beberapa cara untuk menyiksa pelayan. Salah satunya adalah menaruh gulungan kertas yang udah dikasih minyak, terus ditaruh di sela-sela jari kaki pelayan tersebut. Kemudian kertas itu dibakar. Ferenc juga memberi Elizabeth hadiah berupa sarung tangan bercakar.
biar Elizabeth lebih gampang menggores wajah pelayannya yang nakal, biar langsung diginiin. Ketika suaminya nggak ada, Elizabeth bakal memenuhi hasratnya dengan menyiksa para pelayannya, antara lainnya dengan cara dicambuk, ditendang, ataupun digantung. Nah, Elizabeth dapat pengaruh jahat ini bukan hanya dari suaminya aja nih, melainkan di tahun 1601, Kastil Elizabeth kedatangan pekerja baru bernama Anna Darfolia. Rumor bilang dia itu adalah penyihir. Yang pasti, sifat Elizabeth Bathory itu berubah drastis jadi makin kejam sejak Anna Darfolia ini masuk ke kediaman mereka. Jadi ceritanya nih, ketika suaminya mengajari Elizabeth bagaimana cara menyiksa, Anna Darfolia ini mengajari Elizabeth cara untuk membunuh. Lengkap banget ya. Nah, di bawah pengaruh Anna, Elizabeth membunuh beberapa pelayannya. Sampai ada yang bilang ketika Anna Darfolia muncul, maka Elizabeth akan semakin kejam. Setelah suaminya meninggal dan Elizabeth berumur 40 tahun, aksi kejamnya Elizabeth jadi semakin liar. Tepatnya ketika dia merasa kecantikannya itu mulai pudar. Jadi Elizabeth itu sejak dulu selalu mengagumi kecantikannya. Dan ketika dia melihat kulitnya mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan dan keriput nih, dia tuh jadi panik. Padahal usia 40 ya wajar aja kan kalau mulai ada garis-garis keriput gitu. Nah, Elizabeth ini adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan. Dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan kecantikannya. Suatu hari, seorang pelayan wanita sedang menyisir rambutnya dan secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Nah, Elizabeth jadi marah besar. Saking marahnya, dia kemudian menampar gadis malang tersebut. Sampai-sampai hidung gadis itu berdarah dan cipratan darahnya itu mengenai tangannya Elizabeth. Nah, sebelumnya ada salah satu pelayannya Elizabeth bernama Dorothea Dantas. Nah, Dorothea ini selalu ngasih tahu Elizabeth kalau resep awet muda itu adalah darah wanita muda. Selama ini Elizabeth nggak peduli dengan ucapan pelayannya itu. Tapi ketika dia melihat darah itu menempel nih di tangannya, dia langsung tersugesti. Elizabeth mulai percaya perkataan Dorothea. Dia bahkan percaya darah gadis muda akan memberikan kesegaran dan awet muda. Dan sejak itu, Elizabeth segera memerintahkan pelayannya untuk memberikannya darah wanita muda. Elizabeth mulai membunuh satu persatu pelayannya yang masih muda. Dan dalam menjalankan aksinya ini, Elizabeth dibantu oleh 4 pelayan kepercayaannya, 3 cewek dan 1 cowok. Di antaranya ada Anna Darfolia tadi sama Dorothea Dantas. Para gadis muda tersebut bakalan ditangkap, ditelanjangi, dan dijejerkan di sekitar bathtub atau bak mandi. Setelah itu, urat nadi mereka bakal dipotong satu-satu, sehingga darahnya akan menetes langsung ke bak mandi tersebut. Dan ketika para gadis tersebut meninggal kehabisan darah, Elizabeth akan segera masuk ke dalam bak mandi dan berendam dalam kubangan darah yang udah full. Inilah yang dia sebut sebagai ramuan rahasia awet muda. Nah, ketika pelayan gadis mudanya ini udah habis semua nih dia bunuh, Elizabeth mulai mencari cara baru untuk dapetin gadis muda lagi. Gila ya, akalnya tuh jalan terus. Jadi Elizabeth punya ide untuk melakukan perekrutan palsu. Dia membuat selebaran di mana ia mencari gadis muda di desa sekitarnya untuk dijadikan pelayan di kastilnya. Banyak tuh kan gadis muda, anak-anak petani yang daftar untuk menjadi pelayan. Dan bukan itu aja, Elizabeth juga mengajak gadis muda dari kalangan bangsawan tingkat bawah untuk datang ke kastilnya. Dengan alasan Elizabeth mau mengajari mereka cara menjadi bangsawan, mengajari tata krama gitulah. Nah, ujung-ujungnya mereka semua itu dibunuh sama Elizabeth dan darahnya di stok. Biasanya semua gadis muda ini nggak langsung dibunuh dan diambil darahnya. Biasanya mereka itu bakalan dijadikan stok dulu nih. Mereka akan disiksa dulu sama Elizabeth. Soalnya basicnya Elizabeth kan penyiksaan ya. Gadis-gadis ini bakalan dipukul, dibakar, dan digantung sampai meninggal. Pokoknya disiksa sesuai moodnya Elizabeth lah, biar hasratnya itu terpenuhi. Nah, kalau Elizabeth udah puas dan gadis-gadis tersebut udah meninggal nih, baru deh giliran pelayan kepercayaannya itu yang turun tangan. Mereka bakal ngumpulin mayat-mayat gadis tersebut, dipotong-potong biar darahnya keluar, dan darahnya dikumpulin di ember, buat nantinya dituang ke bathtub. Dan sama, habis itu Elizabeth mandi darah deh. Jadi metode mandi darahnya Elizabeth ini bisa dibilang ada 2 ya. Satunya sumber darahnya tuh langsung dialirkan ke bak mandi, dan satu lagi dikumpulin dulu baru dituang ke bak mandi. Ngeri banget sih. Seringkali Elizabeth berendam di dalam kolam darah sambil menyaksikan korbannya sekarat meneteskan darah hingga tewas.
Jadi sambil mandi darah tuh, sambil liatin gadis-gadis muda di depannya berjejer sekarat. Sesekali Elizabeth juga meminum darah para gadis tersebut untuk mendapatkan apa yang ia sebut inner beauty. Jadi cantik kan gak cuma merawat bagian luar aja ya, tapi bagian dalamnya juga dirawat. Makanya darah tersebut juga dia minum. Udah kayak Dracula banget gak sih? Makin lama Elizabeth makin pilih-pilih nih. Kali ini dia cuma mau darah gadis muda yang masih perawan. Karena dia yakin kalau mereka lah yang paling terbaik darahnya. Yang paling manjur lah bikin dia awet muda. Dan biar nggak mencurigakan nih membunuh sebanyak itu, Elizabeth selalu memakamkan mayat-mayat tersebut dengan prosesi pemakaman keagamaan. Biar keluarga korban itu mikirnya mereka meninggal karena kecelakaan, sakit, atau hal lain yang tiba-tiba. Jadi kayak nggak mungkin gitu lah Elizabeth membunuh. Kan Elizabeth sendiri yang makamin. Apalagi makaminnya itu dengan cara yang religius gitu kan. Tapi makin lama korbannya makin membludak. Pendeta pun sampai nggak mau bantuin makamin itu semua. Karena makin lama ya makin aneh dan makin nggak jelas aja penyebab kematian mereka. Pokoknya mayat itu terlalu banyak dan terlalu tiba-tiba semua meninggalnya. Elizabeth yang udah nggak ada alasan lagi memutuskan untuk berhenti memakamkan korban-korbannya. Elizabeth memutuskan untuk menyebar mayat-mayat tersebut ke beberapa lokasi yang sepi, kayak semak-semak dan area persawahan, biar nggak ketahuan tuh mayatnya asalnya dari mana. Semua kegiatan pembunuhan untuk awet muda ini berjalan lancar, sampai ketika ada salah satu gadis muda yang berhasil lolos dari kastil tersebut. Dan gadis muda itu segera melapor ke pihak berwenang. Dia juga menjelaskan semua kekejian yang dilakukan Elizabeth di sana. Setelah mendengar laporan ini, Raja Hungaria saat itu, yaitu Raja Matthias, segera memerintahkan Georgi Thurzo, gubernur daerah tersebut, untuk menyelidiki kasus ini. Anyway, Georgi Thurzo ini adalah sepupunya Elizabeth Báthory. Gitu ya, jadi orang-orang di keluarganya Elizabeth itu adalah para petinggi di Hungaria. 30 Desember 1610, penyelidikan dilakukan. Tim penyelidik datang ke kastilnya Elizabeth. Dan pemandangan yang mereka dapatkan itu sangat mencengangkan. Pas baru masuk, mereka ketemu sama gadis yang udah kehabisan darah. Dan pas ke bagian bawah kastil nih, mereka menemukan lebih banyak lagi gadis-gadis yang udah sekarat dan udah gak bernyawa. Ada puluhan mayat bertumpuk di lantai bawah kastil tersebut. Kebanyakan dari tubuh gadis muda itu ditemukan berbagai sayatan dan tusukan benda-benda tajam. Semuanya dilakukan agar darah mereka mengalir lebih deras. Meskipun udah tertangkap basah nih, Elizabeth tetap kekeh kalau dirinya itu nggak bersalah. Elizabeth bahkan nggak mau datang ke persidangannya. Sementara dalam persidangan sendiri, banyak hal keji yang dilakukan Elizabeth itu terungkap. Salah satunya adalah fakta bahwa kegiatan ngeri ini udah dilakukan selama bertahun-tahun. Dan nggak ada orang luar yang sadar, atau mungkin ada ya tapi tutup mata. Di sini juga terungkap kalau gadis-gadis tersebut disayat badannya, kemudian digantung di langit-langit, sambil menunggu semua darahnya mengucur ke bawah dan terkuras dari tubuh mereka. Berdasarkan catatan diarinya Elizabeth nih, terbukti bahwa dia sudah membunuh 612 orang. Dan semuanya itu adalah gadis muda. Akibat hal ini, Elizabeth dan para pelayannya dihukum berat. Keempat pelayannya dieksekusi mati dengan cara dibakar dan dipenggal. Sementara Elizabeth, sebenarnya ini agak nyebelin ya, bukan, ini nyebelin banget. Jadi Elizabeth ini kan bangsawan kelas atas. Karena hal ini dia nggak dihukum mati. Korban-korban Elizabeth yang kebanyakan rakyat kelas rendah adalah alasan dibalik ringannya hukuman Elizabeth. Ini karena nggak ada aturan yang melarang penyiksaan terhadap rakyat jelata. Yang bikin Elizabeth dihukum itu hanya karena Elizabeth membunuh bangsawan kelas rendah. Makanya dia tetap dihukum tapi enggak sampai hukuman mati. 26 Januari 1611, Elizabeth dijatuhi hukuman, yaitu dia diasingkan dan dikurung di dalam kastilnya sendiri. Tahun 1614 atau 3 tahun setelah Elizabeth diisolasi dengan tembok kamarnya sendiri nih. Suatu hari saat itu Elizabeth mengeluh ke penjaga kalau tangannya dingin, tapi nggak digubris. Setelah itu seorang penjaga melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth tidak tersentuh selama seharian. Penjaga yang curiga kemudian mengintip ke dalam dan melihat ternyata Elizabeth tertelungkup dengan wajah di lantai. Ya, jadi dia meninggal saat itu, tepatnya di usia 54 tahun. 25 November 1614, Elizabeth Báthory dimakamkan di Sète. Tapi penduduk rada protes tuh dia dimakamin di sana. Akhirnya makam tersebut dipindahkan dan sampai sekarang nggak tahu di mana. Gimana pendapat kalian tentang kasus Elizabeth Báthory ini? Atau ada yang mau ditambahin nggak? Bisa komen di bawah ya, dan jangan lupa di like and subscribe juga. Bye bye.